Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhil muslim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang tidak hanya menyuruh penganutnya untuk memperbanyak amalan mereka tanpa memperhatikan kualitas dan kebenarannya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Tujuannya ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah tidak menyatakan siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling capek, dan siapa yang paling serius. Tetapi yang Allah katakan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya di antara kalian. Diterangkan oleh ulama tafsir, di antaranya adalah Fudail bin Iyadh rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kata beliau, makna ayyukum ahsanu amala adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapakah yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW di antara kalian di dalam beribadah. Oleh karenanya para ulama menerangkan bahwa suatu ibadah tidaklah bernilai dan tidaklah diterima oleh Allah Jalla wa Ala kecuali jika memenuhi dua syarat ini. Ikhlas, karena Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan dua syarat diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah Jalla wa Ala dengan dua syarat ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah engkau dengan ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa suatu amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi al-kaifiyah, caranya. Yang kedua, dari sisi al-adadiyah, jumlahnya. Tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Tidak boleh seorang melakukan suatu ibadah di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, seperti haji dan umrah. Yang berikutnya, az-zamaniyah, dari sisi waktunya, di mana dia tidak boleh melakukan suatu ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Maka amalan seorang hamba yang ikhlas semata, tanpa mencocoki tuntunan yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW, tidak akan bernilai dan tidak akan diterima oleh Allah, karena amalan tersebut menjadi amalan yang bid'i. Demikian pula sebaliknya, suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW juga tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala jika ketika ia melakukannya dalam keadaan tidak ikhlas, riya, ingin dilihat, ingin didengar untuk memperoleh pujian dan sanjungan oleh manusia. Maka hendaknya setiap kali kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, kita memperhatikan dua syarat ini. Jangan sampai ketika kita datang pada hari kiamat menyangka diri kita telah banyak berbuat, rupanya amalan-amalan yang telah kita lakukan tersebut justru menjadi malapetaka terhadap kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran habiyah." Ada sebagian manusia yang telah lelah, yang telah penat beramal. Justru amalan ia tersebut melemparkan dia ke dalam neraka Allah,
Karena suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak didasari ikhlas, maka dia menjadi amalan asyirki, amalan yang syirik. Sebagaimana suatu amalan, suatu ibadah yang ikhlas, yang dibangun di atas keikhlasan tetapi tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi amalan yang bid'i. Maka yang benar adalah suatu ibadah itu harus dibangun di atas keikhlasan dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah